Terdapatlah keluarga kecilnya di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai pedagang. Keluarga mereka begitu harmonis dan tampak bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih mengalami sakit keras. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih melihat keadaan sang ibu. Kau jadi anak yang baik dan berbaktilah kepada ayahmu. Ibu menyayangimu ya. Ibu, jangan tinggalkan Putih. Bangun, Ibu, bangun. Ayah, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Mengapa Ibu meninggalkan kita, Ayah? Sudah, saya kau dapat ikut menjadi ibu. Sabarlah, ini adalah rencana Tuhan. Setelah ibu Bawang Putih menyampaikan kata-kata terakhirnya itu, ibu Bawang Putih akhirnya meninggal dunia. Dan Bawang Putih dengan ayahnya pun merasa terpukul akan hal tersebut. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang anak janda beranak satu yang bernama Rangga. Rangga kerap sekali mendatangi dan membawakan masakan untuk Bawang Putih. Putih, ini ibu bawa makanan untukmu. Semoga kamu menyukainya ya. Wah, makanan ini enak sekali ibu. Aku sangat menyukainya. Syukurlah nak, kamu menyukai makanan ini. Besok akan ibu bawa kali makanan ini untukmu. Terima kasih ibu. Ibu baik sekali kepada aku. Sama-sama nak. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke rumah Bawang Putih, dan ayah Bawang Merah pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih pun meminta izin kepada Bawang Putih untuk melamar ibu Bawang Merah. Nah, ayah tidak menyukai ibu Bawang Merah. Apakah kamu menyetujuinya? Jika memang itu keputusan ayah, Putih hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula ibu bawa merah sangat baik kepada aku. Baiklah, aku akan nyatakan nasihatku ke ibu Bawang Merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Harus bagaimana untuk perhatianmu, suka sama aku. Aku sudah dengan hati seperti kasihmu. Kurang apa lagi dari berpatokan dari santi, dari mana aku tetap lemah. Rangga, setelah kau menjadi istriku, aku merasa kehilangan. Dan semakin menjadikanmu, hubunganku menjadi terkekang. Rangga, maukah kau menjadi ibu dari anak-anakku dan menjadi istriku? Baiklah mas, aku tidak mengerti. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semuanya tampak baik-baik saja. Namun pada suatu ketika, dikala Bawang Putih tidak ada di rumah, wah, rumah ini sangat banyak mewah, ada jalan-jalan kita koyak-koyak. Kita kaya ibu, kita kaya. Kita akan gila. Kita akan segala yang sangat pada suatu hari, ayah Bawang Putih
mencoba untuk mendapatkan kembali pakaian tersebut. Namun sayangnya, ia tak sanggup membawanya kembali. Dengan sedih dan berat hati, ia kembali ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Maafkan aku telah menghilang semua pakaian ibu. Apa kamu? Dasar orang tidak tahu diri. Cepat cari dan jangan kembali sebelum kau menemukannya. Mengerti kau? Ibu, Dengan hati yang sedih, Putih pun terpaksa melakukan perintah sang ibu tirinya. Di tengah perjalanannya, ia berusaha menanyakan kepada warga-warga di sekitar desa tentang baju ibunya itu. permisi, apa engkau melihat pakaian ibu yang hanya di sekitar sungai? Maaf, saya tidak lihat. Permisi, apa kalian melihat pakaian ibu yang hanya di sekitar sungai? Maaf, kami tidak melihat. Permisi, Bibit, apa kalian melihat pakaian ibu yang hanya di sekitar sungai? Maaf, kakak, saya tidak melihat. Dia akan aku cari dulu. Tak terasa hari sudah semakin gelap dan Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam karena ia pasti tak akan sempat untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua dan Putih pun berniat untuk menghampirinya. Permisi, Nenek. Siapa itu? Ada apa kalau malam begini? Namaku Bawang Putih, Nenek. Aku sedang mencari pakaian ibuku yang hanya di sekitar sungai. Dan sekarang aku di tempat untuk bermalam. Atau kamu boleh tinggal di sini, Nenek? Baju itu milikku. Nenek telah menyimpannya. Aku tidak berani dengan siap-siap. Kamu harus tinggal di sini beberapa hari. Baik, Nenek. Aku setuju. Beberapa hari berikutnya, Akhirnya menemukan pakaian ibu dan buatan ini apa Nenek? Ayolah, kalau tidak kamu sudah sampai. Baik Nenek, aku pergi dulu. Bawang Putih pun kembali pulang ke rumah. Dan begitu ia sampai di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan pakaian itu kepada ibunya. Ibu, lihat, aku telah menemukan pakaian ibu. Cepat kau sini dan pergilah. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengolah selaku pemberian tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui di dalam labu tersebut terdapat emas perkasa yang begitu banyak. Emas? Ini emas. Ibu, lihat. Aku telah menemukan emas. Hei Putih, dari mana kamu mendapatkan emas sebanyak ini? Aku mendapatkan emas ini ketika aku sedang mencari pakaian ibu dan memberikan pakaian emas. Mengetahui hal tersebut, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung merebut emas yang telah oleh Bawang Putih. Dan Bawang Merah pun bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, Bawang Merah mengambilkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang Bawang Putih lakukan. Permisi, Nek. Apa Nenek melihat bajunya yang berasal tahu dari sungai? Oke, aku akan melihat hal ini. Ternyata selama Merah tinggal bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanya bermalas-malasan saja. Dan ketika suatu hari, Nenek ditambah membersihkan hak-hak. Apa sih, Nek? Aku disuruh bersihin rumah. Males kamu, panas. Haus.
mana bawang merah hendak pulang, Nen, aku sudah menuruti kata-kata nenek kalau kalian sebut berobat. Di mana bahan baku? Kami larang kita. Oke. Pilih mana ya bahan bakunya? Sepertinya tidak sah saja. Pasti tinggal lebih banyak. begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibu dan dengan segala hati menunjukkan bahwa ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat dan ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Tik, si baju itu sekarang di sungai. Wah, aku cuci. Ibu, lihat, aku mendapatkan lagunya. Wah, abu ini besar sekali. Mereka terbelah. Cepat. Ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga mereka meninggal dunia. Berasa